Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya. Sore itu, langit di atas kota tampak seperti kanvas yang tumpah dengan warna kelabu pekat. Hana sedang menyesap teh hangatnya di teras rumah mungil mereka yang asri. Rumah itu tidak besar, hanya bangunan tipe 36 yang mereka cicil dengan keringat dan air mata selama 3 tahun terakhir. Namun bagi Hana, setiap jengkal temboknya adalah istana. Di sana ada tawa Aris, suaminya, dan mimpi-mimpi tentang anak yang ingin mereka besarkan suatu hari nanti. Hana, masuk. Anginnya mulai tidak beres, teriak Aris dari dalam ruang kerja kecilnya. Baru saja Hana hendak beranjak, telinganya menangkap suara yang mengerikan. Bukan suara guntur, melainkan suara gemuruh dari dalam perut bumi, seperti ribuan truk raksasa yang melaju di bawah kaki mereka. Dalam hitungan detik, dunia seolah dikocok oleh tangan tak kasat mata yang murka. Gempa. Hana, keluar. Aris menghambur keluar, menarik lengan Hana dengan kasar tepat saat langit-langit teras mereka mulai retak. Suasana berubah menjadi kiamat kecil. Suara beton yang beradu, teriakan tetangga, dan debu yang membubung tinggi menutupi pandangan. Hana terjatuh di halaman rumputnya, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pilar penyangga rumah mereka patah seperti lidi. Atap rumah yang baru saja mereka ket ulang itu runtuh, menimpa ruang tamu, menghancurkan televisi, sofa, dan semua kenangan foto pernikahan yang tergantung di dinding. Rumah kita, Mas. Rumah kita. Isah Hana di tengah guncangan yang belum berhenti. Aris tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi, namun matanya menatap tajam ke arah reruntuhan. Saat getaran itu akhirnya mereda dan menyisakan kesunyian yang mencekam, yang tersisa hanyalah tumpukan puing. Debu putih menyelimuti segalanya. Rumah impian mereka kini tak lebih dari tumpukan sampah konstruksi. Hujan mulai turun, membasahi debu menjadi lumpur. Hana bersimpuh di depan apa yang dulunya adalah pintu depan. Ia mencoba menggali dengan tangan kosong, berharap bisa menyelamatkan sesuatu. Aris segera mencegahnya. Jangan, Hana. Berbahaya. Masih ada potensi gempa susulan, ujar Aris pelan, suaranya bergetar meski ia mencoba tegar. Tapi surat-surat kita, Mas. Laptopmu, tabungan kita di lemari. Aris menghela napas panjang. Ia masuk ke celah runtuhan yang masih dianggap stabil dengan sangat hati-hati. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya bagi Hana, Aris keluar dengan tas punggung hitam yang kotor dan basah. Hanya ini yang bisa kuselamatkan. Dokumen penting dan laptop kerja. Sisanya sudah habis, Hana. Malam itu, mereka mengungsi di tenda darurat bersama ratusan warga lainnya. Dinginnya malah menusuk tulang, ditambah dengan rasa lapar yang mulai menggerogoti. Hana melihat Aris terus menatap layar ponselnya yang retak, mencoba mencari ketersediaan hotel atau kontrakan yang masih berdiri. Penuh semua, Hana. Kalaupun ada, harganya naik 5 kali lipat. Kita tidak punya dana darurat sebanyak itu karena semua uang kita masuk ke cicilan rumah dan renovasi bulan lalu, bisik Aris frustrasi. Hana mengusap punggung suaminya. Kita punya keluarga, Mas. Mungkin kita bisa minta tolong sementara? Aris terdiam lama. Ia tahu persis apa artinya meminta tolong pada keluarganya. Ayahnya sudah tiada, dan rumah besar peninggalan ayahnya kini dikuasai oleh ibunya dan adik perempuannya, Santi. Sejak Aris menikahi Hana, yang hanya seorang gadis yatim piatu tanpa latar belakang keluarga kaya, hubungan mereka merenggang.
Santi selalu menganggap Hana sebagai parasit yang hanya ingin mengincar harta keluarga mereka, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Aku ragu, Hana. Kamu tahu bagaimana Santi, kata Aris ragu. Hanya untuk beberapa minggu, Mas. Sampai kita dapat tempat tinggal baru. Aku tidak kuat kalau harus di tenda terus, paru-paruku mulai sesak karena debu ini, keluh Hana pelan. Melihat kondisi istrinya yang pucat dan terus batuk, Aris akhirnya mengalah. Dengan berat hati, ia menghubungi ibunya. Pembicaraan di telepon itu singkat dan dingin. Sang ibu setuju, namun Aris bisa mendengar suara Santi di latar belakang yang menggerutu tidak suka. Keesokan paginya, dengan pakaian yang masih kotor dan sisa-sisa debu runtuhan yang menempel di rambut, mereka berjalan menuju kawasan perumahan elit di pusat kota. Kontras antara kemiskinan mendadak yang mereka alami dengan kemewahan rumah-rumah di sana terasa sangat menyakitkan. Mereka berhenti di depan sebuah gerbang besi tempa yang menjulang tinggi. Di baliknya, berdiri sebuah rumah megah bergaya klasik dengan pilar-pilar putih besar. Rumah itu tampak angkuh, seolah menertawakan nasib mereka. Aris menekan bel. Jantung Hana berdegup kencang. Ia merapatkan jaketnya yang kusam, mencoba menyembunyikan noda lumpur di celananya. Pintu utama terbuka, memperlihatkan sosok wanita muda dengan daster sutra mahal dan rambut yang tertata rapi. Itu Santi. Santi berjalan keluar menuju gerbang, namun ia tidak membukanya. Ia berdiri di balik jeruji besi, menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra seolah-olah ada bau busuk yang menyerang indera penciumannya. Matanya memandangi Aris dan Hana dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tupi. Astaga, Mas Aris. Kalian benar-benar datang? Suara Santi melengking, penuh nada penghinaan. Lihat dirimu. Kamu terlihat seperti pengemis lampu merah. Dan istrimu, bajunya penuh debu. Santi, buka gerbangnya. Kami lelah dan butuh tempat istirahat sebentar saja, ujar Aris dengan nada memohon yang jarang ia gunakan. Santi justru tertawa sinis, tawanya terdengar seperti gesekan pisau di atas piring. Ia tidak menyentuh grendel pintu, malah justru melangkah mundur. Mampir sebentar? Mas, rumah ini baru saja dipoles lantainya. Ibu baru saja mengeluarkan uang puluhan juta untuk kristalisasi marmer Italia itu. Santi menunjuk ke arah lantai selasar yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Lalu, dengan volume suara yang sengaja dikeraskan agar tetangga kiri kanan bisa mendengar, Santi berteriak. Kita tidak menerima gembel tinggal di sini. Pergi saja. Kau hanya bisa mengotori lantai marmerku saja dengan kaki kotormu itu. Cari saja panti sosial atau tidur di kolong jembatan, jangan bawa kumanmu ke rumah mewah ini. Hana merasa dunia kembali runtuh untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Rasanya lebih sakit daripada saat gempa menghancurkan rumahnya. Ia menunduk dalam, air mata mulai menetes membasahi aspal jalanan, sementara Aris hanya bisa membeku, tangannya mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Hana merasa seolah-olah oksigen di sekitarnya mendadak hilang. Teriakan Santi yang menyebut mereka, gembel, masih terngiang, memantul di dinding-dinding rumah mewah yang berderet di kawasan elit itu. Beberapa asisten rumah tangga dari rumah sebelah tampak mengintip dari balik pagar, membisikkan sesuatu yang membuat telinga Hana memerah karena malu. Dunia terasa begitu tidak adil. Kemarin dia adalah seorang nyonya di rumahnya sendiri, hari ini dia dianggap lebih rendah daripada debu di jalanan. Aris masih berdiri mematung. Rahangnya mengeras, sebuah tanda bahwa dia sedang mati-matian menahan ledakan amarah demi harga dirinya yang sudah tercabik. Santi, jaga bicaramu.
Aku ini kakakmu. Kami hanya butuh tempat untuk membersihkan diri. Suara Aris rendah namun penuh penekanan. Santi mendengus, melipat tangan di dada dengan angkuh. Kakak macam apa yang datang membawa istrinya yang dekil ini ke rumah orang tanpa modal? Mas, rumah ini adalah investasi. Setiap inci marmer di dalam sana harganya jutaan rupiah per meter. Kalau kalian masuk dengan bau tanah seperti itu, butuh berapa banyak cairan pembersih untuk menghilangkannya? Tepat saat suasana semakin memanas, ibu mertua Hana, Bu Lastri, muncul dari balik pintu jati yang besar. Wajahnya tampak ragu, ada kilat iba di matanya, namun ia tampak tak berdaya menghadapi dominasi Santi. Sejak suami Santi, seorang pengusaha kontraktor bernama Doni, memberikan suntikan dana besar untuk renovasi rumah ini, Santi merasa dialah pemilik sah kerajaan kecil tersebut. Sudah, Santi. Biarkan mereka masuk dulu. Mereka ini keluarga, ujar Bu Lastri dengan suara lemah. Keluarga atau beban, Bu? Santi memutar bola matanya, namun akhirnya ia melemparkan kunci gerbang ke arah aspal di depan kaki Aris. Cepat ambil. Dan ingat, jangan pernah berani menginjak karpet bulu di ruang tengah. Kalian harus lewat pintu samping dekat dapur. Aris memungut kunci itu dengan tangan bergetar. Ia menatap Hana, memberikan isyarat lewat mata bahwa semuanya akan baik-baik saja, meski Hana tahu itu adalah kebohongan terbesar yang pernah suaminya katakan. Mereka berjalan menyeret langkah, melewati taman yang tertata rapi, menuju pintu samping yang biasanya hanya digunakan oleh kurir atau tukang sampah. Begitu pintu terbuka, aroma pengharum ruangan otomatis yang mewah menyergap indera penciuman mereka. Lantai marmer berwarna krem itu begitu berkilau, hampir seperti cermin. Hana tanpa sadar melepas alas kakinya yang penuh lumpur kering di luar, melangkah masuk hanya dengan kaus kaki yang juga sudah kotor. Heh! Berhenti, bentak Santi yang sudah menunggu di koridor dapur. Jangan melangkah 1 inci pun lagi. Lihat itu. Ia menunjuk ke arah bekas jejak kaus kaki Hana yang meninggalkan noda samar di lantai marmer. Baru 1 menit kalian di sini, kalian sudah merusak estetika rumahku. Hana, ambil kain pel sekarang juga. Santi, dia baru saja selamat dari musibah. Biarkan dia duduk dulu, bela Aris. Tidak ada duduk-duduk gratis di sini, Mas Aris. Kalau mau menumpang, ya harus tahu diri. Anggap saja ini biaya sewa karena sudah mengotori pemandangan, jawab Santi ketus. Ia kemudian melemparkan sebuah kain pel kusam ke arah Hana. Bersihkan jejakmu, lalu bersihkan seluruh koridor ini. Setelah itu, kalian tinggal di gudang belakang. Jangan harap bisa tidur di kamar tamu, karena kamar tamu itu hanya untuk relasi bisnis suamiku, bukan untuk orang yang rumahnya roboh. Hana mengambil kain pel itu dengan tangan gemetar. Ia tidak menangis. Ia terlalu lelah untuk menangis. Ia hanya menunduk dan mulai menggosok lantai marmer yang dingin itu. Setiap gerakannya terasa seperti hinaan pada martabatnya. Ia bisa merasakan tatapan tajam Santi yang terus mengawasi, seolah-olah Hana adalah kuman yang siap menyebar. Gudang belakang yang dimaksud Santi sebenarnya adalah ruang sempit yang dulunya digunakan untuk menyimpan peralatan taman dan tumpukan kardus bekas. Ukurannya hanya sekitar 3 kali 3 meter, tanpa jendela, dan hanya ada sebuah lampu neon redup yang berkedip-kedip di langit-langit. Hanya ada 1 kasur lantai tipis yang sudah berbau apek. Ini tempat kalian, ucap Santi sambil berdiri di ambang pintu gudang, menutup hidungnya. Jangan berani-berani masuk ke area utama rumah kalau tidak aku panggil untuk bekerja. Dan ingat, besok pagi jam 6,
Semua lantai marmer di ruang depan harus sudah mengkilap. Aku tidak mau melihat ada debu sedikit pun saat teman-teman sosialitaku datang untuk arisan. Setelah Santi pergi dengan langkah kaki yang menghantar sombong, Aris menutup pintu kayu gudang yang sudah mulai keropos itu. Ia langsung memeluk Hana erat-erat. Ruangan itu sangat gelap, hanya diterangi cahaya remang yang masuk dari celah bawah pintu. Maafkan aku, Hana. Maafkan aku karena membawamu ke tempat seperti ini, bisik Aris di telinga Hana. Suaranya pecah. Hana membalas pelukan itu, menyandarkan kepalanya di dada Aris. Di tengah kegelapan dan aroma debu gudang, ia merasakan detak jantung suaminya yang tidak tenang. Tidak apa-apa, Mas. Ini hanya sementara. Kita akan bangkit lagi. Ya, kita akan bangkit, janji Aris dengan nada yang sangat serius, hampir terdengar seperti sumpah. Mereka hanya melihat apa yang ada di permukaan, Hana. Mereka tidak tahu apa yang sedang aku siapkan. Di sudut ruangan, Aris membuka tas punggung hitamnya. Ia mengeluarkan laptop yang layarnya retak di bagian pojok, namun masih menyala dengan gagah. Di dalam kegelapan gudang itu, cahaya dari layar laptop memantul di mata Aris yang penuh dengan tekad. Sementara orang-orang di rumah utama sibuk memamerkan marmer mereka, Aris mulai mengetik, menghubungkan dirinya kembali dengan dunia digital yang menjadi sumber kekuatannya yang tersembunyi. Hana duduk di sampingnya, mengambil sebuah lap kecil untuk membersihkan debu dari casing laptop suaminya. Mereka mungkin berada di titik terendah, di dalam sebuah gudang pengap milik orang yang membenci mereka, tetapi di tempat inilah rencana besar untuk membalikkan keadaan mulai disusun. Cahaya matahari pagi yang menyeruak melalui celah ventilasi kecil di atas pintu gudang membangunkan Hana. Tubuhnya terasa kaku dan pegal karena tidur di atas kasur lantai yang tipis dan keras. Di sampingnya, Aris masih tertidur dengan posisi duduk bersandar ke dinding. Laptopnya masih menyala di atas pangkuannya, tanda bahwa ia bekerja hingga larut malam. Hana mengusap wajahnya, mencoba mengumpulkan kekuatan. Ia tahu, di balik pintu gudang ini, sebuah neraka kecil sudah menunggunya. Benar saja, baru saja ia membuka pintu untuk menuju kamar mandi luar, suara melengking Santi sudah membelah keheningan pagi. Heh, gembel. Baru bangun. Santi berdiri di dekat area cuci dengan gaun tidur sutranya, memegang secangkir kopi mahal. Lihat jam. Sudah jam 6 lewat. Kamu pikir ini hotel bintang 5 di mana kamu bisa tidur sepuasnya? Hana tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mencoba melewati Santi untuk mengambil ember. Namun, Santi sengaja menggeser kakinya, menghalangi jalan Hana. Eits, cuci muka dulu sana di keran taman. Jangan pakai kamar mandi dalam. Suamiku benci kalau area pribadinya dipakai orang asing. Dan setelah itu, kerjakan tugasmu. Lantai marmer itu tidak akan mengkilap sendiri. Hari itu menjadi awal dari rutinitas yang menyiksa bagi Hana. Ia diperlakukan tak ubahnya pelayan tanpa gaji. Dari mulai mengepel lantai marmer seluas ratusan meter persegi, mencuci tumpukan baju Santi yang berbahan halus dan harus dicuci dengan tangan, hingga membersihkan kotoran anjing peliharaan Santi di halaman belakang. Hana, ini kenapa masih ada noda di sudut meja? Bentak Santi saat ia sedang bersantai di ruang tengah, menonton televisi. Hana mendekat dengan napas tersengal. Maaf, San, tadi sudah saya lap 2 kali. Lalu kenapa masih begini? Oh, aku tahu. Kamu sengaja ya, supaya aku terlihat cerewet di depan ibu? Santi melempar lap basah ke wajah Hana. Lap itu mengenai pipi Hana, menyisakan rasa dingin dan bau deterjen yang menyengat. Ulangi.
Sampai aku bisa melihat bayanganku sendiri di meja itu. Ibu mertua Hana, Bu Lastri, hanya bisa melihat dari kejauhan. Sesekali ia mencoba membantu, namun bentakan Santi selalu membuatnya ciut. Ibu jangan ikut campur. Ibu mau aku hentikan uang jajan bulanan ibu? Biarkan si Hana ini bekerja, hitung-hitung bayar sewa gudang dan nasi yang dia makan. Hana menelan harga dirinya bulat-bulat. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia mengingat Aris. Ia kembali ke gudang belakang saat jam makan siang, membawa sepiring nasi dengan lauk seadanya yang disisihkan Bu Lastri secara sembunyi-sembunyi. Di dalam gudang, ia menemukan Aris sedang memakai headset, berbicara dengan bahasa Inggris yang sangat lancar dengan seseorang di seberang sana. Wajah Aris tampak sangat serius, jemarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan yang luar biasa. Barisan kode-kode rumit berwarna hijau dan putih memenuhi layar laptopnya yang retak. Begitu Aris melihat Hana masuk, ia segera mematikan mikrofonnya. Wajahnya yang tadinya tegang mendadak melunak saat melihat pipi Hana yang merah. "Dia memukulmu lagi?" tanya Aris, suaranya rendah dan penuh amarah yang tertahan. Hana menggeleng cepat, mencoba tersenyum. "Cuma terkena kain lab, Mas." "Tidak apa-apa." "Mas Aris sudah makan?" "Ini ada sedikit nasi dan tempe." Aris menarik Hana ke dalam pelukannya. "Sabar ya, sayang. Hanya sedikit lagi. Proyek yang sedang kukerjakan ini adalah sistem keamanan untuk bank internasional di Singapura. Mereka belum tahu aku bekerja dari gudang, tapi jika ini selesai dalam 2 minggu, bonusnya akan cukup untuk membeli 10 rumah seperti milik Santi." Hana tertegun. Ia tahu Aris hebat dalam bidang informatika, tapi ia tidak menyangka suaminya sedang menangani proyek sebesar itu di tengah kehancuran mereka. "Tapi Mas, mereka terus menghinamu pengangguran. Santi bilang kamu hanya beban di sini." Aris mengusap rambut Hana dengan lembut. "Biarkan saja. Biar mereka berpikir aku sedang bermain game atau mencari lowongan kerja yang tidak ada. Semakin mereka meremehkan kita, semakin besar kejutan yang akan mereka terima nanti. Hana, jangan biarkan mereka mematahkan semangatmu. Aku sedang membangun fondasi untuk masa depan kita, lebih kuat dari beton rumah kita yang runtuh. Namun, dunia luar tidak semudah itu." Sore harinya, Santi masuk ke gudang tanpa mengetuk pintu. Ia melihat Aris yang sedang asyik dengan laptopnya. "Oh alah, pantesan dicariin ibu buat bantu benerin genteng bocor nggak ada, ternyata malah asyik main laptop di sini." Santi menendang kabel charger Aris hingga terlepas dari stop kontak. "Mas, sadar diri. Kamu itu numpang. Kerja kek, jadi kuli bangunan atau apa, jangan malah sok sibuk depan layar laptop butut itu. Paling-paling kamu cuma main solitaire kan?" Aris hanya menatap Santi dengan datar. Ia tidak membela diri. Ia perlahan memungut kabelnya dan memasangnya kembali. "Aku sedang bekerja, San." "Bekerja? Hahaha. Kerja apa yang cuma modal laptop pecah di gudang? Paling cuma nipu orang di internet." Santi meludah ke lantai tanah di depan pintu gudang. "Ingat ya, besok suamiku pulang dari luar kota. Jangan berani-berani muncul di depannya dengan tampang kumal kalian. Kalian itu memalukan." Setelah Santi pergi, Hana melihat Aris kembali tenang. Ia tidak terpengaruh oleh makian adiknya. Aris justru membuka sebuah tab baru di browsernya, sebuah situs real estate mewah. Ia menunjukkan sebuah gambar rumah minimalis modern dengan taman luas kepada Hana. "Menurutmu, warna catnya bagus biru atau putih, Hana?" tanya Aris tenang.
Hana menatap suaminya dengan bingung, namun di dalam matanya ia melihat api keyakinan yang tidak pernah padam. Di sudut sempit gudang yang berdebu itu, Hana menyadari bahwa marmer mewah di rumah utama tidak ada artinya dibanding kekuatan tekad yang sedang dibangun oleh suaminya. Setiap pagi di rumah megah itu selalu dimulai dengan simfoni penghinaan yang sama. Suara langkah kaki Santi yang menghentak di atas marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi ketenangan Hana. Namun, ada yang berbeda dalam 1 minggu terakhir. Meski Hana masih harus berkutat dengan tumpukan cucian dan aroma pembersih lantai, ada secercah cahaya yang ia simpan rapat-rapat di balik dadanya. Di dalam gudang yang pengap, Aris tidak lagi hanya menatap barisan kode dengan wajah tegang. Kini, setiap kali Hana masuk membawakan segelas air putih, ia mendapati suaminya tersenyum tipis. "Hana, kemarilah," bisik Aris suatu sore, sambil memastikan pintu gudang terkunci rapat. Hana mendekat, duduk di atas tikar pandan yang sudah mulai robek. Aris memutar layar laptopnya yang retak. Di sana, sebuah dashboard perbankan digital menunjukkan angka yang membuat jantung Hana seolah berhenti berdetak. Ada deretan angka 0 yang sangat banyak di belakang angka utama, semuanya dalam mata uang dolar Amerika. Ini beneran uang kita, Mas?" tanya Hana dengan suara gemetar. Tangannya menutup mulut, tak percaya. Aris mengangguk mantap. Proyek tahap pertama untuk sistem enkripsi bank di Singapura sudah cair. Mereka sangat puas, Hana. Bahkan, mereka memberiku bonus karena aku berhasil menutup celah keamanan yang selama ini tidak bisa dipecahkan oleh tim internal mereka. Dan bukan itu saja. Aris mengklik tab lain. "Beberapa lukisan digital dan kurasi seni yang kamu kerjakan di sela-sela waktu istirahatmu seminggu lalu? Semuanya laku di platform internasional." Hana menatap layar itu dengan mata berkaca-kaca. Di sela-sela rasa lelahnya mengepel lantai marmer Santi, ia memang sering mencuri waktu menggunakan tablet tua miliknya untuk mengurasi karya seni pesanan klien lama yang berhasil menghubunginya kembali. Ia pikir hasilnya tidak akan seberapa, tapi ternyata nilainya cukup untuk menyewa apartemen mewah selama setahun. "Lalu kenapa kita masih di sini, Mas? Ayo kita pergi." "Aku sudah tidak tahan dengan teriakan Santi," ucap Hana lirih. Aris memegang tangan istrinya, tekstur kulit Hana yang kasar akibat cairan pembersih membuat hatinya teriris. "Sabar, sayang. Sedikit lagi. Kita butuh waktu untuk mengurus surat-surat pembelian aset baru dan memastikan semuanya aman. Aku ingin saat kita keluar dari pintu gerbang itu nanti, kita tidak hanya pergi sebagai pemenang, tapi sebagai orang yang tidak akan pernah bisa mereka gapai lagi. Biarkan mereka menikmati kesombongannya sedikit lebih lama." Namun, menyembunyikan kekayaan di tengah kemiskinan yang dipaksakan ternyata jauh lebih sulit. Malam itu, Doni, suami Santi, pulang dari perjalanan bisnisnya. Doni adalah pria yang kasar dan sombong, yang merasa dunia berputar hanya karena uangnya. Saat makan malam, di mana Hana dan Aris hanya boleh makan di dapur setelah semua orang selesai, Santi mulai mengadu. "Mas Doni tahu tidak? Si Aris itu makin aneh. Seharian cuma di gudang, main laptop terus. Aku curiga dia lagi ikut judi online atau penipuan. Masa rumah sudah hancur, bukannya cari kerja malah asyik sendiri," lapor Santi sambil menyuapkan steak wagyu ke mulutnya. Doni tertawa meremehkan, suaranya menggelegar hingga ke dapur. "Halah, paling juga cari-cari pinjol. Orang kalau sudah jatuh miskin itu biasanya gelap mata. Kasihannya, dulu katanya lulusan teknik informatika terbaik, sekarang cuma jadi penunggu gudang." Hana yang sedang mencuci piring di wastafel dapur mencoba menulikan telinga.
ia melirik Aris yang sedang membantu mengeringkan piring dengan kain kusam. Wajah Aris tetap tenang, tak ada sedikit pun gurat emosi. Justru ketenangan itu yang membuat Hana merasa suaminya jauh lebih berkuasa daripada Doni yang sedang pamer suara. Tiba-tiba, Doni masuk ke dapur untuk mengambil bir di kulkas. Ia berhenti tepat di belakang Aris, memperhatikan kaos Aris yang sudah bolong di bagian bahu. "Riz, ini aku ada uang 100.000, ucap Doni sambil melemparkan selembar uang kertas ke lantai, tepat di dekat kaki Aris. "Ambil sana. Belikan kaos yang layak. Malu-maluin kalau ada tamu lihat iparku penampilannya kayak gembel begini." Hana menghentikan kegiatannya. Napasnya memburu. Ia ingin sekali berteriak bahwa uang di rekening Aris bisa membeli seluruh isi kulkas dan mobil yang diparkir Doni di depan. Namun, Aris justru membungkuk, mengambil uang itu dengan tenang. "Terima kasih, Don. Aku simpan uangnya," jawab Aris singkat. Setelah Doni pergi sambil tertawa mengejek, Hana menatap Aris dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa Mas ambil? Kita tidak butuh uang 100.000-nya. Aris tersenyum, lalu memasukkan uang itu ke kantongnya. "Uang ini akan jadi pengingat, Hana, bahwa kesombongan seringkali membuat orang buta. Mereka terlalu sibuk melihat ke bawah sampai tidak sadar bahwa orang yang mereka injak sudah terbang jauh di atas mereka." Malam itu, di dalam gudang, Aris kembali bekerja. Namun kali ini, ia tidak sedang mengoding. Ia sedang menandatangani dokumen digital untuk pembelian sebuah properti di kawasan The Emerald Estate, kawasan hunian paling prestisius di kota itu yang bahkan Doni pun hanya bisa memimpikannya. Hana melihat layar laptop suaminya. Sebuah pesan masuk dari klien di Singapura, bonus performa tahunan telah dikirimkan. "Terima kasih atas kerja keras Anda, Mr. Aris." Hana tersenyum. Biarlah malam ini mereka tidur di gudang yang dingin, karena ia tahu, sebentar lagi, marmer yang dipuja-puja Santi akan terasa seperti tumpukan debu dibanding istana yang sedang disiapkan Aris untuknya. Udara di dalam rumah mewah itu terasa lebih berat dari biasanya. Sejak pagi buta, Santi sudah sibuk memerintah ke sana kemari. Hari itu adalah acara syukuran atas keberhasilan Doni memenangkan tender proyek kecil di pemerintahan. Bagi Santi, ini bukan sekadar syukuran, melainkan panggung untuk memamerkan kemewahan hidupnya kepada teman-teman sosialitanya dan kerabat jauh. Hana adalah orang yang paling menderita. Sejak pukul 5 pagi, ia sudah disuruh membersihkan seluruh area lantai bawah. Tidak boleh ada satu pun jejak jari di permukaan kaca, dan lantai marmer harus dipel dengan cairan khusus yang baunya sangat menyengat hingga membuat paru-paru Hana perih. "Ingat ya, Hana. Nanti sore saat tamu datang, kamu dan Mas Aris dilarang keras menampakkan batang hidung di ruang utama," bentak Santi sambil mengecek tatanan bunga di meja makan. "Pakai pintu belakang kalau mau ke kamar mandi. Aku tidak mau tamu-tamuku kehilangan selera makan karena melihat kalian yang kumal itu." Hana hanya mengangguk pelan. Ia terus mengelap kaki-kaki kursi kayu jati yang berat. Bajunya sudah basah oleh keringat, dan rambutnya yang berdebu hanya diikat asal dengan karet gelang. Sementara itu, di gudang, Aris tetap tenang. Ia tahu istrinya sedang diperlakukan seperti budak, dan setiap tetes keringat Hana dicatatnya dalam hati sebagai hutang yang akan dibayar lunas segera. Sore pun tiba. Mobil-mobil mewah mulai berderet di halaman rumah. Suara gelak tawa dan denting gelas kaca mulai memenuhi ruangan yang tadinya sepi. Santi, dengan gaun berwarna emas yang berkilau, tampak sibuk menyapa tamu-tamunya dengan gaya yang dibuat-buat. "Oh, ini marmer baru? Bagus sekali, San," puji salah satu temannya.
Tentu saja. Ini impor langsung. Perawatannya juga khusus, harus dipel oleh tenaga ekstra, jawab Santi sambil melirik ke arah dapur, tempat ia tahu Hana sedang bersembunyi. Bencana terjadi saat Santi menyadari bahwa salah satu nampan berisi kristal camilan tertinggal di dapur. Karena semua asisten rumah tangga sedang sibuk di depan, ia terpaksa memanggil Hana melalui interkom dapur. Hana, bawa nampan kristal di atas meja dapur ke sini sekarang. Cepat. Hana ragu. Ia ingat instruksi Santi untuk tidak muncul. Namun, karena perintah itu bersifat darurat, Hana mengambil nampan itu. Ia mencoba masuk lewat koridor samping yang paling sepi. Sialnya, koridor itu justru sedang dilewati oleh Santi yang sedang menggandeng seorang tamu penting. Melihat Hana muncul dengan pakaian lusuhnya, wajah Santi mendadak merah padam karena malu. Ia merasa martabatnya jatuh di depan temannya. Saat Hana berjalan melewatinya dengan sangat hati-hati, sebuah ide jahat muncul di benak Santi untuk menutupi rasa malunya dengan sebuah pertunjukan. Seret. Santi sengaja menjulurkan kaki kanannya tepat saat Hana melangkah. Hana menjerit pendek. Tubuhnya terjerembab ke depan. Nampan kristal di tangannya terlepas, menghantam lantai marmer dengan suara dentuman yang memekakkan telinga. Kristal-kristal itu pecah berkeping-keping, dan camilan di dalamnya berhamburan mengotori lantai yang baru saja dipoles. Suasana pesta mendadak hening. Semua mata tertuju pada Hana yang bersimpuh di lantai, telapak tangannya berdarah terkena serpihan kaca. Dasar ceroboh. Kau sengaja ya? Teriak Santi dengan suara yang menggelegar, aktingnya dimulai. Lihat. Lantai marmerku tergores karena ulahmu. Kau itu memang pembawa sial, Hana. Sudah bagus ku tampung di sini, bukannya berterima kasih malah merusak rumahku. Hana gemetar, ia mencoba memunguti pecahan kaca dengan tangan kosong. Maaf, San, aku tidak sengaja, tadi aku tersandung. Tersandung katamu? Bilang saja kau iri melihat kemewahan ini. Kau itu cuma sampah, Hana. Gembel tetaplah gembel, meski ditaruh di istana pun akan tetap mengotori tempatnya. Santi kemudian mengambil segelas air es dari meja terdekat dan menyiramkannya ke kepala Hana. Dinginnya air es itu meresap ke baju Hana, namun rasa dingin itu tak sebanding dengan rasa panas di dadanya. Tamu-tamu mulai berbisik, beberapa menatap kasihan, namun lebih banyak yang mencibir. Di tengah penghinaan itu, sebuah langkah kaki yang mantap terdengar dari arah belakang. Aris muncul. Ia tidak lagi memakai kaos bolongnya. Meski hanya memakai kemeja flanel sederhana, auranya tampak sangat berbeda. Ia melihat istrinya yang basah kuyup dan berdarah di lantai. Aris berjalan mendekat, menghiraukan tatapan semua orang. Ia berlutut di samping Hana, melepaskan kemejanya untuk menyelimuti bahu istrinya yang gemetar, menyisakan dirinya yang hanya memakai kaos dalam hitam. Mas Aris, lihat istrimu. Cukup, Santi, potong Aris dengan suara yang sangat tenang, namun begitu dingin hingga membuat Santi terdiam seketika. Aris membantu Hana berdiri. Ia menatap adiknya, lalu beralih menatap ibu mertuanya yang berdiri mematung di sudut ruangan, dan terakhir menatap Doni yang tersenyum mengejek di dekat bar minuman. Santi, marmer ini bisa diganti. Tapi harga diri istriku yang kau injak hari ini, tidak akan pernah bisa kau bayar, bahkan jika kau menjual seluruh isi rumah ini, ucap Aris pelan. Halah, banyak bicara kau, gembel. Pergi sana. Bersihkan kotoran itu dan angkat kakimu dari sini, usir Doni sambil tertawa. Aris menatap Hana,
Matanya memancarkan ketegasan yang belum pernah Hana lihat sebelumnya. Cukup, Hana. Waktunya kita pergi. Kita tidak pantas berada di sini, karena tempat ini terlalu kecil untuk kita. Tanpa menoleh lagi, tanpa memunguti pecahan kaca yang tersisa, Aris merangkul Hana dan berjalan keluar menuju pintu utama, bukan pintu samping. Mereka berjalan melewati tamu-tamu terpandang itu dengan kepala tegak. Di belakang mereka, Santi masih berteriak memaki, tidak sadar bahwa itu adalah terakhir kalinya ia bisa menghina kakaknya sendiri. Malam itu, di bawah rintik hujan, Aris membawa Hana keluar dari gerbang besi besar itu. Mereka tidak membawa apa-apa selain tas punggung berisi laptop dan dokumen penting. Kita mau kemana, Mas? Kita tidak punya rumah, isak Hana. Aris menghentikan langkahnya di bawah lampu jalan, merogoh saku celananya, dan mengeluarkan sebuah kunci dengan gantungan logo emas bertuliskan The Emerald Estate. Kita pulang ke rumah kita yang sebenarnya, Hana. Istana yang tidak akan pernah bisa dikotori oleh orang-orang seperti mereka. Malam itu, setelah drama penyiraman air es di ruang tamu, rumah mewah milik keluarga mertua Hana kembali tenang, namun dengan aura yang berbeda. Tamu-tamu sudah pulang membawa gosip hangat tentang ipar gembel yang tidak tahu diri. Santi duduk di sofa bluderunya dengan perasaan menang, meski hatinya sedikit dongkol karena Aris berani menatapnya dengan pandangan sedingin es tadi. Sudahlah, San. Biarkan saja mereka mendekam di gudang. Paling besok pagi mereka juga minta maaf karena lapar, celetuk Doni sambil melonggarkan dasinya. Namun, di dalam gudang belakang yang gelap, suasananya sangat berbeda. Tidak ada isak tangis yang terdengar. Aris sedang mengepak laptopnya ke dalam tas kedap air. Hana, dengan tangan yang sudah dibalut kain bersih, mengemasi beberapa potong pakaian mereka yang masih tersisa. Mas benar-benar yakin kita pergi malam ini? Bisik Hana. Aris mengangguk, matanya berkilat di bawah cahaya lampu neon yang redup. Mobil jemputan sudah menunggu 2 blok dari sini. Aku tidak mau menghabiskan 1 detik pun lagi menghirup udara yang sama dengan mereka. Semua aset kita sudah beres, Hana. Rekening, dokumen rumah baru, dan kontrak kerja jangka panjangku. Kita tidak perlu menoleh lagi. Pukul 2 dini hari, saat seluruh penghuni rumah utama terlelap dalam mimpi kesombongan mereka, Aris dan Hana keluar dari gudang. Mereka bergerak sangat sunyi, seperti bayangan. Hana sempat berhenti sejenak, menatap pintu dapur tempat ia biasanya dimaki-maki. Ia meletakkan kain pel yang tadi diberikan Santi di depan pintu, sebuah simbol bahwa pengabdian paksa itu telah berakhir. Mereka berjalan keluar melalui gerbang samping yang tidak terkunci. Di ujung jalan, sebuah mobil sedan hitam mewah dengan kaca gelap sudah menunggu. Seorang pria bersetelan rapi keluar dari mobil, membungkuk hormat kepada Aris. Semua sudah siap, Pak Aris. Kunci rumah dan seluruh fasilitas di Emerald Estate sudah dikonfigurasi atas nama Bapak dan Ibu, ucap pria itu pelan. Hana terpaku. Ia melihat suaminya yang selama sebulan ini tidur di lantai gudang, kini disambut dengan penuh hormat. Aris membukakan pintu mobil untuk Hana. Begitu mereka masuk ke dalam kabin yang harum dan sejuk, Hana merasa seolah-olah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Mobil itu meluncur membelah kegelapan malam, meninggalkan rumah marmer yang kini terasa seperti penjara kecil di mata mereka. Keesokan paginya di rumah mertua, matahari bersinar cerah, namun suasana mendadak kacau. Hana! Hana! Mana kopi saya? Teriak Santi dari meja makan. Tidak ada jawaban. Santi berjalan dengan langkah kasar menuju dapur. Ia menemukan dapur dalam keadaan sangat rapi,
namun kosong. Tidak ada aroma nasi goreng atau suara denting piring. Ia kemudian menuju ke gudang belakang. Heh, gembel. Bangun. Jangan karena habis disiram air terus manja. Santi menendang pintu gudang. Pintu itu terbuka karena memang tidak dikunci. Mata Santi membelalak. Gudang itu kosong melompong. Kasur lantai tipis itu sudah digulung rapi. Tidak ada satupun barang milik Aris dan Hana yang tertinggal. Hanya ada satu hal yang menarik perhatiannya, sebuah amplop coklat di atas meja kayu usang. Santi menyambar amplop itu dengan kasar, mengira itu adalah surat permohonan maaf atau surat hutang. Namun, saat ia membukanya, wajahnya berubah pucat. Itu adalah tumpukan struk pembayaran biaya perawatan rumah sakit ibu mereka selama setahun ke depan yang sudah dibayar lunas secara anonim, beserta sebuah nota singkat dengan tulisan tangan Aris yang tegas. Terima kasih atas tumpangan di gudangnya. Kami sudah pergi ke tempat yang lebih layak untuk kaki kami melangkah. Jangan pernah mencoba mencari kami. Cih! Sombong sekali, maki Santi, meski tangannya sedikit bergetar. Paling juga mereka pergi ke rumah kardus di pinggir kali. Sok-sokan pakai gaya kabur segala. 1 minggu berlalu tanpa kabar dari Aris dan Hana. Kehidupan Santi dan Doni berjalan seperti biasa, penuh dengan pamer harta. Namun, perlahan-lahan, awan hitam mulai mendekati mereka. Doni mulai sering pulang dengan wajah kalut. Telepon dari kantornya terdengar lebih sering dan lebih keras. Ada apa sih, Mas? Kok marah-marah terus? Tanya Santi sambil mencoba tas baru yang baru saja ia beli. Proyek pemerintah itu tiba-tiba dibatalkan, San. Ada perusahaan teknologi besar yang mengambil alih sistemnya secara total. Perusahaan itu bahkan membeli tanah di sekitar proyek kita, membuat perusahaan kita tidak punya akses jalan, keluh Doni sambil menjambak rambutnya sendiri. Siapa nama perusahaannya? Tanya ibu mertua yang kebetulan lewat. Doni melihat dokumen di tangannya. Namanya Lestari Tech Solutions. Pemiliknya misterius, mereka baru saja memindahkan kantor pusat mereka ke kota ini. Katanya, pemiliknya baru saja membeli salah satu mansion di Emerald Estate. Santi mencibir. Emerald Estate? Itu kan kawasan paling mahal di provinsi ini. Bahkan kita saja cuma bisa beli rumah di pinggiran. Pasti pemiliknya orang tua yang sudah kaya 7 turunan. Tidak mungkin orang seperti Aris yang rumahnya saja roboh. Santi belum sadar bahwa Lestari adalah nama tengah Hana. Ia juga belum tahu bahwa hilangnya Aris dan Hana bukan sekadar pindah alamat, melainkan awal dari kehancuran total bagi siapapun yang pernah meremehkan mereka. Sementara Santi sibuk memikirkan marmernya yang mulai kusam karena tidak ada lagi yang mengepelnya dengan hati. Di sebuah bukit eksklusif, Aris dan Hana sedang duduk di balkon luas, menatap kota dari ketinggian, bersiap untuk langkah selanjutnya. Karma tidak pernah datang dengan terompet peringatan. Ia merayap sunyi seperti rayap yang memakan fondasi rumah dari dalam. Begitulah yang dialami oleh keluarga Santi dan Doni. Hanya dalam waktu 3 minggu setelah kepergian Aris dan Hana, kemewahan yang selama ini mereka banggakan mulai menunjukkan retakan besar. Segalanya dimulai dari pembatalan tender proyek yang menjadi tumpuan hidup Doni. Namun, itu hanyalah permulaan. Perusahaan kontraktor milik Doni tiba-tiba menghadapi audit mendalam dari otoritas pajak. Semua laporan keuangan yang selama ini disembunyikan di balik manipulasi data, perlahan terbongkar. Mas, ini maksudnya apa? Teriak Santi sambil membanting surat dari bank di atas meja makan. Kenapa kartu kreditku ditolak saat aku mau bayar tas di butik tadi?
Malu sekali aku, San. Teman-temanku melihat. Doni duduk dengan kepala tertunduk, wajahnya tampak jauh lebih tua 10 tahun. Ban membekukan rekening perusahaan kita, San. Ada dugaan aliran dana yang tidak jelas. Bukan itu saja, investor utama kita tiba-tiba menarik saham mereka dan menjualnya ke sebuah perusahaan konsorsium baru. Santi terduduk lemas di sofa beludrunya. Lalu bagaimana dengan rumah ini? Cicilan marmer ini saja masih sisa 6 bulan lagi. Doni tidak menjawab. Ia tahu kenyataannya jauh lebih buruk. Perusahaan konsorsium yang membeli saham mereka, yang belakangan diketahui bernama Lestari Tech Solutions, mulai menagih hutang-hutang lama perusahaan Doni yang selama ini diabaikan. Di sisi lain, ibu mertua, Bu Lastri, mulai merasakan dampak dari ketiadaan Hana. Rumah yang biasanya selalu harum dan mengkilap, kini tampak kusam. Debu mulai menumpuk di sudut-sudut plafon, dan lantai marmer yang dibangga-banggakan Santi kini terlihat penuh bercak karena asisten rumah tangga yang baru tidak bekerja seapik Hana. Santi, apa tidak sebaiknya kita cari Aris? Tanya Bu Lastri pelan suatu sore. Ibu merasa tidak enak sejak mereka pergi. Bagaimanapun, Aris itu anak ibu. Cari gembel itu buat apa, Bu? Sahut Santi ketus, meski suaranya bergetar menahan cemas. Paling-paling mereka sekarang tinggal di kolong jembatan. Jangan-jangan mereka yang menyumpahi kita sampai jadi begini. Mas Doni sedang berusaha, Bu. Kita tidak butuh orang kalah seperti Aris. Namun, usaha Doni sia-sia. Seminggu kemudian, petugas dari pengadilan datang ke rumah mereka. Mereka membawa surat penyitaan. Karena Doni menggunakan rumah tersebut sebagai jaminan untuk pinjaman modal proyek yang gagal, bank tidak memiliki pilihan lain selain mengambil aset tersebut. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini marmer Italia. Ini rumah mewah, teriak Santi histeris saat petugas mulai menempelkan stiker penyitaan di gerbang depan. Tetangga-tetangga yang dulu sering melihat Santi pamer, kini keluar ke jalan, menonton pemandangan itu dengan bisikan-bisikan sinis. Roda kehidupan benar-benar berputar dengan sangat cepat. Santi yang dulu berteriak mengusir kakaknya karena takut lantainya kotor, kini harus melihat sepatunya sendiri menginjak debu di luar rumah karena ia dilarang masuk kembali tanpa izin petugas. Kita harus kemana, Mas? Tanya Santi sambil menangis sesenggukan, duduk di atas koper-koper mahalnya di pinggir jalan. Kita cari kontrakan kecil dulu, San. Itu sisa uang di dompetku hanya cukup untuk makan seminggu, jawab Doni lemas. Dalam keputusasaan itu, mereka teringat pada relasi-relasi kaya yang dulu sering mereka jamu di rumah. Santi mencoba menghubungi satu persatu teman sosialitanya, namun hasilnya nihil. Ada yang tidak mengangkat telepon, ada pula yang langsung mematikan sambungan begitu tahu Santi ingin meminjam tempat tinggal. Hanya ada satu nama yang muncul di daftar kontak yang memberikan harapan. Seorang maklar properti yang dulu pernah membantu Doni. Pak Doni, saya dengar sedang butuh tempat tinggal cepat, tanya sang maklar di telepon. Ada satu unit rumah di kawasan baru, tapi harganya sangat miring karena pemiliknya ingin membantu orang-orang yang sedang kesulitan finansial. Di mana itu, Pak? Tanya Doni penuh harap. Kawasan pinggiran, tapi layak. Pemiliknya adalah direktur dari Lestari Tech. Beliau bilang, beliau menyediakan beberapa rumah untuk disewakan kepada mereka yang perlu belajar tentang kehidupan. Aneh memang bahasanya, tapi harganya sangat murah. Santi dan Doni tidak punya pilihan. Dengan membawa sisa harta yang bisa diselamatkan, yang sebagian besar adalah pakaian-pakaian bermerek yang kini terasa tidak berguna, mereka menuju alamat tersebut. Sepanjang perjalanan,
Santi terus mengomel tentang betapa jatuhnya martabat mereka. Ia tidak tahu bahwa pemilik perusahaan, Lestari Tech, yang disebut maklar itu, adalah orang yang sama yang pernah ia siram dengan air es di ruang tamunya. Saat mereka sampai di alamat yang dituju, Santi hampir jatuh pingsan. Rumah itu sangat sederhana, bahkan lebih kecil dari rumah Hana dan Aris yang hancur karena gempa dulu. Lantainya hanya semen kasar, jauh dari marmer yang ia puja. Aku tidak mau tinggal di sini. Ini kandang ayam, teriak Santi. Pilih mana, San? Sini atau tidur di trotoar? Bentak Doni yang sudah habis kesabaran. Santi terdiam. Sambil memegang tas desainernya, ia melangkah masuk ke rumah semen itu. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, di sebuah gedung pencakar langit, Aris sedang menandatangani dokumen terakhir untuk mengakuisisi seluruh sisa aset milik Doni. Badai belum berakhir untuk Santi. Ini barulah permulaan dari babak baru di mana ia akan merasakan sendiri apa artinya menjadi orang yang ia hina sebagai gembel. 3 bulan telah berlalu sejak Santi dan Doni pindah ke rumah sewaan berlantai semen itu. Hidup mereka kini jauh dari kata mewah. Doni bekerja serabutan sebagai maklar tanah klasteri, sementara Santi terpaksa menjual tas-tas bermerek miliknya satu persatu untuk sekadar menyambung hidup dan membayar tagihan listrik yang menunggak. Setiap kali ia menyapu lantai semen yang kasar dan berdebu itu, ia teringat pada Hana. Bedanya, dulu Hana melakukannya dengan penuh kesabaran, sementara Santi melakukannya sambil memaki nasib. Suatu sore, sebuah mobil kurir berhenti di depan rumah kontrakan mereka yang sempit. Sang kurir turun membawa sebuah amplop berwarna hijau zamrud yang sangat tebal dan beraroma wangi mahal. Keluarga Ibu Lastri? Tanya kurir itu. Santi yang sedang menjemur pakaian dengan daster kusamnya segera mendekat. Iya, saya anaknya. Ada apa? Ini ada undangan eksklusif untuk acara syukuran dan peresmian kantor baru Lestari Tech Solutions sekaligus syukuran rumah baru pemiliknya di kawasan The Emerald Estate, jelas kurir itu sambil menyerahkan amplop tersebut. Mendengar kata Emerald Estate, mata Santi langsung berbinar. Itu adalah kawasan impiannya, tempat di mana hanya orang-orang terkaya di negeri ini yang bisa tinggal. Di dalam amplop itu terdapat 3 kartu undangan berlapis emas. Mas Doni. Ibu. Lihat ini, teriak Santi masuk ke dalam rumah. Kita diundang ke Emerald Estate oleh pemilik Lestari Tech. Doni yang baru pulang dengan baju penuh keringat segera menyambar kartu itu. Kenapa mereka mengundang kita? Kita bahkan tidak kenal siapa pemiliknya. Mungkin mereka ingin menjalin kerjasama lagi denganmu, Mas? Mungkin mereka tahu kamu punya bakat di bidang kontraktor dan ingin memberikan proyek baru, tebas Santi dengan rasa percaya diri yang kembali muncul secara tiba-tiba. Ini kesempatan kita untuk bangkit. Kita harus datang dengan penampilan terbaik. Ibu Lastri menatap undangan itu dengan perasaan yang campur aduk. Nama, Lestari, terus mengusik pikirannya. Santi, apa kamu tidak merasa nama perusahaan ini mirip dengan nama istrimu Mas Aris? Aduh, Ibu. Nama, Lestari, itu ada jutaan di dunia ini. Mana mungkin si Hana gembel itu jadi pemilik perusahaan teknologi? Paling-paling dia sekarang lagi jadi buruh cuci di pasar. Jangan halu, Bu. Tukas Santi sinis. Selama seminggu berikutnya, Santi melakukan segala cara untuk tampil maksimal. Ia menyimpan sisa uang dari penjualan tas terakhirnya untuk menyewa gaun malam yang mewah. Ia ingin membuktikan kepada dunia dan kepada pemilik Lestari Tech bahwa ia masihlah seorang sosialita yang layak diperhitungkan. Hari yang dinanti pun tiba. Dengan menggunakan taksi online, karena mobil mereka sudah ditarik leasing,
mereka menuju gerbang The Emerald Estate. Penjagaan di sana sangat ketat. Setiap tamu harus menunjukkan kode QR pada undangan emas mereka. Saat melewati gerbang, Santi menempelkan wajahnya ke kaca jendela taksi, mengagumi rumah-rumah besar yang masing-masing memiliki halaman seluas lapangan sepak bola. Lihat itu, Mas. Itu rumah yang ada air mancurnya. Luar biasa. Kapan kita bisa punya rumah seperti itu lagi? Bisik Santi dengan nada iri yang kental. Taksi berhenti di depan sebuah mansion paling megah di puncak bukit kawasan tersebut. Rumah itu bergaya modern tropis dengan dinding kaca raksasa dan lampu-lampu kristal yang berpendar hangat dari dalam. Ratusan mobil mewah terparkir di halamannya yang luas. Para tamu yang hadir adalah pejabat, pengusaha kelas atas, dan tokoh-tokoh penting. Santi turun dari taksi dengan gaya anggun yang dipaksakan, mencoba menutupi fakta bahwa ia datang tanpa kendaraan pribadi. Ia menggandeng lengan Doni, sementara Bulastri berjalan di belakang mereka dengan wajah yang penuh kecemasan. Ingat, Mas, jangan terlihat kampungan. Kita harus mencari pemiliknya dan segera menjilat. Maksudku menjalin relasi, bisik Santi. Mereka melangkah masuk ke dalam aula utama. Lantainya bukan lagi marmer biasa, melainkan batu alam onis yang bisa berpendar saat terkena cahaya, jauh lebih mahal dan mewah dari marmer Italia milik Santi dulu. Pelayan-pelayan berseragam rapi berkeliling membawa nampan berisi kaviar dan minuman mahal. Selamat malam, tamu-tamu terhormat, suara seorang pembawa acara menggema di seluruh ruangan. Mari kita sambut pemilik dari Lestari Tech Solution sekaligus tuan rumah kita malam ini, Bapak Aris Pratama dan Ibu Hana Lestari. Seluruh ruangan mendadak hening. Lampu sorot mengarah ke arah tangga melingkar yang ada di tengah aula. Santi merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia melihat seorang pria dengan setelan jas hitam yang sangat pas di badannya, tampak gagah dan berwibawa, sedang menuruni tangga sambil menggandeng seorang wanita cantik dengan gaun sutra berwarna zamrud yang memukau. Wanita itu tampak sangat anggun, kulitnya bersih bercahaya, dan perhiasan berlian yang ia kenakan berkilau dengan lembut. Tidak mungkin. Gumam Doni, gelas minuman di tangannya hampir jatuh. Santi menutup mulutnya dengan tangan yang bergetar hebat. Matanya membelalak sampai terasa perih. Orang yang sedang berdiri di atas sana, yang disambut dengan tepuk tangan meriah oleh para elit kota, adalah gembel yang dulu ia usir dari rumahnya. Itu adalah Aris. Dan itu adalah Hana. Hana menatap ke arah kerumunan, dan saat matanya bertemu dengan mata Santi, ia tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya memberikan senyum tipis, sebuah senyuman yang jauh lebih menyakitkan daripada makian manapun, karena senyuman itu menandakan bahwa Hana sudah berada di dunia yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh Santi lagi. Syok bukan lagi kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi Santi saat itu. Ia merasa dunianya benar-benar hancur menjadi debu, tepat di atas lantai mewah yang dulu ia klaim sebagai miliknya. Seluruh sendi di tubuh Santi terasa seperti terlepas. Ia bersandar pada sebuah pilar besar agar tidak jatuh tersungkur. Di hadapannya, di bawah cahaya lampu kristal yang memendarkan ribuan spektrum warna, Aris dan Hana berdiri bak raja dan ratu. Tidak ada lagi sisa-sisa debu reruntuhan, tidak ada lagi kemeja flanel yang kusam, dan yang paling menyakitkan bagi Santi, tidak ada lagi tatapan memohon di mata mereka. Mas, itu beneran Mas Aris? Bisik Santi dengan suara parau yang hampir tak terdengar. Doni tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi, peluh dingin bercucuran di pelipisnya. Ia teringat bagaimana ia melempar uang 100.000 rupiah ke lantai dapur dan menghina Aris sebagai pengangguran yang hanya bisa bermain solitaire. Kini,
Pria yang ia remehkan itu sedang disalami oleh jajaran direksi bank yang dulu menolak pinjaman Doni. Aris dan Hana mulai menuruni tangga terakhir, berjalan perlahan melewati barisan tamu yang membungkuk hormat. Setiap langkah mereka di atas lantai onis yang bercahaya itu seolah menjadi hantaman palu di kepala Santi. Hingga akhirnya, langkah mereka berhenti tepat di depan keluarga yang pernah membuang mereka. Suasana di sekitar mereka mendadak menjadi zona hampa udara. Beberapa tamu yang menyadari situasi tersebut mulai berbisik-bisik. "Ibu, apa kabar?" Suara Aris terdengar berat, stabil, dan penuh wibawa. Ia menyapa Bu Lastri terlebih dahulu, namun matanya tidak menunjukkan kehangatan yang dulu sering ia berikan. Ada jarak yang sangat lebar di sana. Bu Lastri gemetar, air mata mengalir di pipinya yang mulai keriput. "Aris, anakku. Maafkan ibu, nak." Hana melangkah maju, berdiri di samping suaminya. Ia menatap Santi yang masih terpaku. Gaun hijau zamrud yang dikenakan Hana tampak begitu kontras dengan gaun sewaan Santi yang kini terlihat murahan dan tidak pas di badan. "Santi," sapa Hana tenang. "Bagaimana rasanya tinggal di rumah baru? Aku harap lantai semennya tidak terlalu sulit untuk dibersihkan." Santi seolah baru saja tersadar dari sihirnya. Rasa malu yang luar biasa bercampur dengan ego yang masih tersisa meledak menjadi histeria. Ia mulai tertawa tidak terkendali, tawa yang terdengar mengerikan di tengah pesta yang elegan itu. "Hahaha. Jadi ini rencananya. Kalian menipu kami. Kalian pura-pura miskin supaya bisa melihat kami hancur," teriak Santi histeris. Beberapa pelayan mulai mendekat untuk berjaga-jaga. "Pasti ini uang haram. Tidak mungkin gembel seperti kalian bisa punya rumah di Emerald Estate dalam waktu sebulan. Mas Doni, mereka pasti mencuri rahasia perusahaanmu." "Diam, Santi." "Cukup," bentak Doni, namun suaranya lemah karena ketakutan. Aris menatap adiknya dengan tatapan kasihan. "Tidak ada yang pura-pura miskin, San. Rumah kami memang hancur. Yang kamu tidak tahu adalah, selama 7 tahun aku bekerja di bank, aku tidak hanya menjadi karyawan biasa. Aku membangun sistem yang kini digunakan oleh setengah dari perbankan di Asia Tenggara. Saat rumahku runtuh, yang hilang hanya tembok dan atap. Otak dan jaringanku tidak ikut tertimbun puing." Hana melangkah selangkah lebih dekat ke arah Santi. Suaranya sangat rendah hingga hanya mereka yang bisa mendengar. "Kamu tahu, San? Saat aku mengepel lantai marmermu dulu, aku tidak sedang meratapi nasib. Aku sedang mengurasi karya seni yang nilainya bisa membeli 10 rumahmu yang sudah disita itu. Aku diam bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin tahu seberapa jauh kebencianmu bisa pergi." "Kau jahat, Hana. Kau sengaja membiarkan kami diusir," teriak Santi lagi. Ia mencoba menerjang Hana, namun petugas keamanan dengan sigap menahan lengannya. "Lepaskan. Ini kakakku. Dia harus bertanggung jawab atas kemiskinanku." Aris memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk tidak bertindak kasar, namun tetap menjauhkan Santi. Ia kemudian merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop kecil. "Santi, Doni, aku tidak sejahat yang kalian pikirkan. Di dalam sini ada alamat sebuah rumah kontrakan yang jauh lebih layak daripada yang kalian tempati sekarang. Aku sudah membayar sewanya untuk 1 tahun ke depan," ucap Aris sambil meletakkan amplop itu di meja terdekat. Santi menatap amplop itu dengan tatapan liar. "Hanya kontrakan. Aku mau rumah ini. Aku mau marmerku kembali." "Marmer itu sudah pecah bersama kristal yang kau sengaja jatuhkan malam itu, Santi,"
sahut Hana dingin. Rumah ini adalah tempat untuk orang-orang yang tahu cara menghargai sesama manusia. Dan kamu masih butuh waktu lama untuk belajar hal itu. Aris merangkul bahu Hana, berbalik membelakangi mereka. Petugas, tolong antar tamu-tamu ini keluar. Mereka sudah cukup menghibur malam ini. Aris. Hana. Jangan pergi. Kembalikan hidupku, teriakan histeris Santi menggema di aula mewah itu saat ia diseret keluar oleh petugas keamanan. Ia meronta-ronta di atas lantai onis, sepatu sewaannya terlepas satu, membuatnya benar-benar terlihat seperti orang yang dulu ia hina. Saat gerbang otomatis The Emerald Estate tertutup di belakang mereka, Santi jatuh terduduk di aspal jalanan yang dingin. Di bawah sinar bulan, ia melihat rumah megah di puncak bukit itu, sebuah istana yang lahir dari debur runtuhan, tempat di mana ia tidak akan pernah diizinkan masuk lagi. Di tangannya, ia meremas amplop dari Aris, satu-satunya pegangan hidup yang tersisa dari orang yang pernah ia panggil gembel. Pagi di The Emerald Estate selalu disambut dengan kicauan burung yang tenang dan udara pegunungan yang segar. Hana berdiri di balkon kamarnya, menyesap teh melati sambil menatap taman mawarnya yang mulai bermekaran. Setahun telah berlalu sejak malam peresmian yang penuh drama itu. Kini, rumah ini bukan lagi sekadar pelarian dari bencana, melainkan simbol ketangguhan dan martabat yang berhasil mereka bangun kembali dari nol. Aris berjalan mendekat, melingkarkan lengannya di pinggang Hana. Apa yang sedang kau pikirkan, sayang? Hanya memikirkan bagaimana waktu bekerja, Mas. Setahun yang lalu, kita tidur di atas lantai gudang yang berdebu. Sekarang, kita melihat dunia dari sini, jawab Hana lembut, menyandarkan kepalanya di bahu kokoh suaminya. Aris tersenyum. Roda kehidupan memang berputar, tapi ia butuh usaha untuk tetap bergerak ke atas. Jika kita hanya diam saat di bawah, kita akan selamanya tergilas. Kehidupan mereka kini telah stabil secara luar biasa. Lestari Tech Solutions telah menjadi raksasa di bidang keamanan siber, dan Hana kini dikenal sebagai salah satu kolektor sekaligus kurator seni yang paling diperhitungkan. Namun, meski kekayaan mereka melimpah, mereka tetap hidup dengan prinsip yang berbeda dari keluarga Aris dulu. Mereka aktif dalam pembangunan kembali daerah-daerah yang terdampak bencana, memastikan tidak ada lagi orang yang harus kehilangan segalanya tanpa bantuan. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang jauh lebih sederhana, sebuah kontrakan tipe 21 dengan cat yang mulai mengelupas menjadi saksi bisu kejatuhan total sebuah kesombongan. Santi duduk di teras kecilnya, menatap lantai semen yang ia sapu setiap pagi. Tidak ada lagi marmer Italia, tidak ada lagi gaun sutra. Ia kini bekerja sebagai staf administrasi di sebuah toko grosir, sebuah pekerjaan yang dulu ia anggap rendah. Doni, suaminya, kini menjadi sopir logistik. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak lelah dan penuh penerimaan. Kehilangan segalanya telah melucuti egonya hingga ke akar-akarnya. Santi, ini ada kiriman lagi, ujar Bulastri, membawa sebuah bingkisan kecil berisi buah-buahan dan suplemen kesehatan. Santi mengambil bingkisan itu tanpa kata. Setiap bulan, secara rutin, sebuah kurir selalu datang mengantarkan kebutuhan pokok dan uang saku untuk Bulastri. Tidak ada nama pengirimnya, tapi mereka semua tahu itu dari siapa. Aris tidak pernah benar-benar memutus tali persaudaraan, namun ia membangun tembok pembatas yang sangat tegas. Ia memberi untuk membantu, bukan untuk kembali menjalin hubungan yang beracun. Mas Aris dan Hana, mereka benar-benar sudah di atas sana ya, Bu, bisik Santi pelan. Matanya tidak lagi berkilat dengan kebencian, melainkan dengan rasa penyesalan yang mendalam. Setiap malam, sebelum tidur,
Santi selalu terbayang saat ia berteriak gembel di depan gerbang rumahnya yang dulu. Kata itu kini menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa ia telah membuang permata demi memuja batu marmer yang mati. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang dipijak, melainkan pada siapa yang berdiri di samping kita saat badai datang. Suatu hari, Santi melihat profil Hana di sebuah majalah bisnis yang tergeletak di kantornya. Di sana, Hana diwawancarai tentang kesuksesannya. Ada satu kutipan yang membuat Santi tertegun, rumah bisa hancur, harta bisa disita, tapi integritas dan cara kita memperlakukan orang lain adalah fondasi yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh bencana manapun. Santi menutup majalah itu dengan tangan bergetar. Ia menyeka air mata yang jatuh ke lantai semennya. Ia mulai belajar menerima bahwa hidupnya yang sekarang adalah hasil dari apa yang ia tanam dulu. Kembali ke The Emerald Estate, Aris dan Hana bersiap untuk menghadiri acara amal malam itu. Sebelum berangkat, Aris memberikan sebuah kunci kecil kepada Hana. "Kunci apa ini, Mas?" tanya Hana bingung. "Kunci untuk yayasan baru kita. Aku menamainya Yayasan Marmer Putih. Fokusnya adalah memberikan pendidikan dan modal bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan agar mereka bisa mandiri. Aku ingin nama, Marmer, tidak lagi identik dengan kesombongan, tapi dengan dasar yang kuat untuk bangkit," jelas Aris. Hana tersenyum bangga, memeluk suaminya erat. Roda itu memang telah berputar sempurna. Dari debu reruntuhan, mereka naik menuju kemuliaan. Dan dari puncak kemuliaan itu, mereka memilih untuk menurunkan tangan guna membantu orang lain yang masih merangkak di bawah. Cerita mereka menjadi legenda di kota itu, tentang sepasang suami istri yang dianggap gembel, namun ternyata memiliki jiwa dan otak yang jauh lebih mahal dari istana manapun. Dan bagi Santi, setiap kali ia melihat bayangannya di lantai semen yang jujur, ia diingatkan untuk selalu rendah hati, karena marmer terindah sekalipun bisa retak, namun ketulusan akan tetap utuh selamanya. Tamat.